Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai organisasi-organisasi kebangsaan. Yang pertama kita akan membahas mengenai Budi Utomo. Tokoh ini merupakan dua orang yang berjasa atas berdirinya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Soedirohoesodo dan juga Dr. Sutomo. Kita langsung saja ke pembahasan. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 atas inisiatif dari Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Nah, intinya Dr. Wahidin Soedirohoesodo itu menyampaikan suatu gagasan agar Dr. Sutomo nanti membuat organisasi Budi Utomo. Nah, kemudian cita-cita dari Dr. Wahidin Soedirohoesodo tadi bisa dibilang diwujudkan oleh Dr. Sutomo. Nah, kemudian nanti Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo bersama teman-temannya dari School of Learning van Industrie Arsten atau Stovia. Stovia ini kalau sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ya. Jadi misalkan ada pertanyaan siapa pendiri Budi Utomo, nah kalian nanti jawab Dr. Sutomo, ya. Jadi peran dari Dr. Wahidin Soedirohoesodo merupakan inisiatornya gitu ya. Kalau pendiri Budi Utomo kita tetap mengatakan Dr. Sutomo. Nah, seperti itu. Organisasi ini bersifat non politik ya. Anggotanya dari kalangan atas suku Jawa dan Madura. Nah, kenapa hanya suku Jawa dan Madura? Karena awal berdirinya Budi Utomo ini dukungannya masih sangat lemah dan memang persatuan itu belum dikenal di daerah-daerah Indonesia ya. Nah, seperti itu. Kemudian latar belakang dari berdirinya Budi Utomo yaitu kemiskinan masyarakat Indonesia yang memang menghambat mereka dalam meraih pendidikan tinggi ya. Banyak orang cerdas tapi nggak bisa sekolah karena tidak punya uang zaman dulu. Makanya lewat Budi Utomo ini mereka berharap bahwa orang-orang muda di Indonesia bisa belajar meskipun dia tidak mempunyai uang, seperti itu ya. Nah, tujuan dari Budi Utomo yaitu perbaikan sosial, pendidikan, kebudayaan meliputi Jawa dan Madura saja seperti yang Bapak katakan ya, karena dukungannya masih lemah jadi hanya terbatas Jawa dan Madura. Nah, kita ke hasil Kongres Budi Utomo pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Keanggotaannya terbatas waktu itu ya. Jadi meskipun terbatas tetapi selain dari Jawa dan Madura ditambah lagi dengan Bali dan Lombok waktu itu. Jadi anggotanya ada suku Jawa, Madura, Bali dan Lombok waktu itu ya. Bali dan Lombok merupakan anggota barunya. Kemudian Budi Utomo diketuai oleh Tirto Kusumo yang berpangkat Bupati Karanganyar waktu itu. Kemudian Yogyakarta menjadi pusat organisasinya ya, karena memang inisiatornya yaitu Dr. Wahidin ini memang asli dari Sleman, Yogyakarta ya kan. Nah, Kongres Budi Utomonya pun digelar di Quick School Yogyakarta itu kalau sekarang SMA 11. Udah pada tahu ya SMA 11 ya. Nah, ini ya. Tirto Kusumo merupakan ketua dari Budi Utomo waktu itu ya, yang merupakan Bupati Karanganyar juga. Nah, usaha yang dilakukan oleh Budi Utomo antara lain memajukan di bidang pendidikan, ya kan, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu, kemudian memajukan perekonomian, jadi rakyat diajari cara beternak, cara pertanian dan lain sebagainya. Kemudian juga menghidupkan kembali kebudayaan Indonesia yang sudah terkontaminasi dengan unsur barat, ya, seperti ada minum-minuman keras dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sebagai sebuah organisasi ternyata Budi Utomo juga pernah bisa dibilang mengalami kemunduran waktu itu.
Yang pertama dikarenakan Budi Utomo lebih didominasi oleh golongan tua yang memang banyak sekali pendapat di sini antara golongan tua dan golongan muda yang tergabung di Budi Utomo. Contoh saja, golongan tua itu ingin sekali mempertahankan sifat kedaerahan. Jadi yang tergabung di Budi Utomo harus menggunakan bahasa Jawa. Nah, orang muda di Budi Utomo lebih menekankan bahasa Melayu, tetapi karena orang muda mungkin ya mengalah ya waktu itu, kalah debat dengan golongan tua, makanya Budi Utomo tetap menggunakan bahasa Jawa waktu itu. Kemudian sebagian besar anggota Budi Utomo ternyata pegawai pemerintah, yang dimaksudkan adalah pegawai pemerintah Belanda. Maka dari itu banyak sekali tekanan dari pemerintah Belanda yang mengakibatkan Budi Utomo ini mengalami kemunduran. Nah, pada akhirnya, tepatnya tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan organisasi pergerakan lainnya dan membentuk Partai Indonesia Raya, Parindra, karena memang sudah tidak ada kecocokan ya di antara anggotanya, bisa dibilang seperti itu. Baik, selamat pagi. Sekarang kita akan membahas mengenai Muhammadiyah. Nah, singkat saja ya, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912, tepatnya di kawasan Kauman, Yogyakarta. Organisasi ini bersifat non-politik, artinya tidak mau ikut campur dalam urusan perpolitikan di Indonesia waktu itu. Organisasi ini juga bersifat kooperatif, intinya ya mengikuti aturan pemerintah pada saat itu ya. Kemudian organisasi ini bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan budaya. Lebih tepatnya ya memang agama yang paling kuat ya di sini. Latar belakang didirikan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena sebelum adanya Muhammadiyah, agama Islam itu sering bercampur baur dengan adat istiadat setempat. Ya kalau memang dampaknya bagus nggak apa-apa, ternyata dampaknya juga buruk karena tidak semua adat istiadat di Indonesia itu bagus ya. Jadi agama Islam itu tercampur oleh adat di Indonesia waktu itu, sehingga muncullah Muhammadiyah dengan harapan Muhammadiyah bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, Islam yang murni, seperti itu. Kemudian tujuan dari Muhammadiyah itu yang pertama mengembalikan ajaran Islam yang murni seperti yang Bapak katakan, kemudian adanya peningkatan ajaran agama Islam, kemudian agar umat Islam hidup selaras dengan ajaran Islam, ya mengikuti ajaran Islam, dan terakhir menyantuni anak-anak yatim piatu. Nah, ini foto dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan ini merupakan lambang dari Muhammadiyah. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai Syarikat Dagang Islam atau yang disingkat SDI ya. Jadi Syarikat Dagang Islam itu terkenal akan dua tokohnya yang bernama Haji Samanhudi dan juga Mus Cokro Aminoto. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, jadi Syarikat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi, tepatnya pada tahun 1911 di kota Solo. Kemudian anggotanya para pedagang di sekitar Solo ya, karena memang Syarikat Dagang Islam ini memfokuskan untuk meningkatkan derajat para pedagang. Jadi anggotanya pastinya para pedagang ya, khususnya di kota Solo. Jadi latar belakang didirikan Syarikat Dagang Islam yaitu pedagang pribumi agar dapat bersaing dengan para pedagang dari Cina. Karena memang waktu itu pedagang dari Cina itu kedudukannya lebih tinggi dalam hal perdagangan ya. Maka dari itu Haji Samanhudi berpikir bahwa harus ada suatu organisasi yang menyatukan para pedagang pribumi, seperti itu ya. Kemudian pada akhirnya Syarikat Dagang Islam berganti nama menjadi SI
dan pimpinannya yaitu Cokro Aminoto waktu itu ya. Jadi Cokro Aminoto ini menggantikan Haji Samanhudi waktu itu. Cokro Aminoto nanti ditemani oleh Abdul Muiz dan juga Haji Agus Salim. Nah, kenapa harus berganti nama? Ya, kenapa Syarikat Dagang Islam berganti nama menjadi Syarikat Islam? Karena memang mereka lagi nyari anggota ya. Jadi yang dulunya hanya berfokus ke bidang ekonomi atau perdagangan, sekarang difokuskan juga ke dalam bidang sosial, politik, dan lain sebagainya, agar orang-orang di luar pedagang pun bisa bergabung ke Syarikat Islam waktu itu. Kemudian tujuan Syarikat Islam yang pertama tentu saja memajukan perdagangan ya, tujuan utamanya. Kemudian membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, seperti mungkin diberi modal ya kan, diberi arahan dan lain sebagainya. Kemudian memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi, khususnya untuk kaum muslim ya kan, memajukan kehidupan umat Islam di Indonesia seperti itu. Dan yang keempat, menentang politik Belanda yang menekankan kapitalisme. Intinya nanti yang kaya makin kaya, tapi yang miskin semakin miskin. Kemudian akhirnya SI mengeluarkan suatu kebijakan di Kongres pertama, ya, tepatnya di Surabaya. Di sini Syarikat Islam menekankan bukan partai politik ya, karena memang waktu itu Belanda belum mengizinkan adanya partai politik di Indonesia ya kan, karena bisa berakibat fatal, bisa-bisa menyerang Belanda nanti ya. Kemudian Syarikat Islam tidak bermaksud melawan pemerintah Belanda, hanya dia memperjuangkan hak-haknya, seperti itu ya. Tapi dari sini Bapak tekankan memang Syarikat Islam masih berbau politik, tetapi ya disembunyikan seperti itu ya, karena alasan tadi bahwa Belanda belum mengizinkan adanya partai politik waktu itu. Nah, disinilah Cokro Aminoto dipilih sebagai ketua SI dan menetapkan basis SI ada di Surabaya ya, sebagai pusatnya, pusat organisasinya. Kemudian kita akan mempelajari faktor pendorong SI berkembang pesat. Yang pertama sudah muncul nasionalisme ya, kesadaran sebagai bangsa ya. Kemudian nomor 2, sifatnya kerakyatan, membela kaum-kaum kecil. Yang ketiga didasari agama Islam. Zaman dulu memang kalau partai sudah berhaluan Islam itu biasanya pendukungnya banyak karena Islam mayoritas. Nomor 4, persaingan dalam perdagangan ya, ini salah satu faktor juga bagaimana SI bisa berkembang pesat, karena memang sekali lagi perdagangan waktu itu dikuasai oleh orang Cina. Jadi SI memiliki semangat agar kaum pribumi itu bisa lebih giat lagi dalam berdagang ya, bisa memiliki strategi-strategi untuk mengalahkan orang-orang Cina waktu itu. Kemudian nomor 5 itu juga faktor yang kuat karena digerakkan para ulama. Kalau ulama kan pasti pengikutnya sangat banyak ya. Kemudian lambat laun SI berubah menjadi organisasi politik setelah pemerintah kolonial memperbolehkan berdirinya partai politik. Karena di sini SI juga semakin sadar untuk menentang kolonialisme itu juga kita harus masuk ke ranah politik, bukan hanya ranah ekonomi atau perdagangan saja. Kemudian mulailah SI bersifat kritis terhadap kapitalisme dan semakin memperhatikan rakyat kecil ya. Bapak tekankan lagi konsep kapitalisme, intinya itu yang kaya ya semakin kaya ya, yang kaya bebas berinvestasi, tapi yang miskin ya bagaimana lagi, dia nggak punya apa-apa, nggak punya usaha ya kan, dan akhirnya dia hanya bekerja ke kaum kaya dengan upah yang sangat kecil. Nah, itu buruknya kapitalisme seperti itu ya. Kemudian kekritisan SI ini mengundang perhatian khusus dari organisasi ISDV atau Indische Social Democratische Vereniging ya. Jadi ISDV ini organisasi Belanda yang dipimpin oleh Sneevliet dan berhaluan sosialis komunis. Jadi sosialis komunis itu kan lawannya kapitalis.
Jadi nanti SI dan ISDV itu bersatu untuk membela kaum kecil atau kaum buruh ya. Jadi untuk menantang kolonialisme. Meskipun begitu, di sini Islam tidak terpengaruh komunisme. Komunisme juga tidak terpengaruh Islam ya, meskipun mereka sudah bersatu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pemimpin dari ISDV yaitu Snevely ya. Kita lanjut. Pada akhirnya, tepatnya tahun 1921, SI terpecah menjadi dua ya. Jadi waktu itu memang ya Islam dan komunisme itu tidak bisa bersatu, pada akhirnya pasti ada konflik di situ. Akhirnya SI terpecah menjadi dua ya. Nah, di sini disebut Si Putih. Si Putih itu berhaluan Islam yang dipimpin oleh Os Cokro Aminoto. Sedangkan Si Merah berhaluan komunis yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono yang kemudian mendirikan PKI. Jadi ISDV tadi itu merupakan cikal bakal berdirinya PKI ya. Tokohnya itu Semaun dan Darsono. Nah, kemudian pada akhirnya Si Putih berganti nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia dengan ketuanya Haji Agus Salim ya, yang menggantikan Os Cokro Aminoto nanti. Nah, kita lihat tokoh-tokohnya, ada Os Cokro Aminoto, ada Haji Agus Salim, dan ini adalah Semaun. Oke, jadi itu ya konsepnya. Intinya SI nanti akan pecah menjadi dua, Si Putih dan Si Merah. Si Putih tetap berhaluan Islam dan Si Merah berhaluan komunis. Nah, seperti itu ya.